Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengupas 3 alasan mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan. Saudara, 3 alasan mengapa Allah mengizinkan orang saleh mengalami penderitaan. Yang pertama, alasan yang pertama, Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepada-Nya. Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepada Tuhan. Kitab Ayub menggambarkan hal terburuk yang bisa terjadi pada orang lain, saudara. Ayub tidak bermasalah. Seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tidak ada orang lain yang begitu saleh seperti Ayub. Ayub 1 ayat 8. Ayub 2 ayat. Saudara, namun hanya dalam sekejap Ayub kehilangan lembu, keledai, domba, onta, dan semua anak-anak. Ayub 1 ayat 14 sampai 19. Tak berhenti sampai di situ. Kemudian Ayub pun menderita sakit poro yang menggerogoti sekujur tubuhnya dari ujung rambut hingga kuku. Ayub 2 ayat 7. Dan 3 teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Zophar, mengatakan bahwa penderitaan Ayub terjadi karena dosa-dosa Ayub. Akan tetapi Allah menegur mereka karena mereka telah mengasumsikan yang salah. Ayub 42 ayat 7. Allah tidak menyebutkan bahwa penderitaan yang Ayub alami terjadi karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Tidak, saudara. Tidak semua penderitaan yang kita alami itu terjadi karena akibat dosa yang kita lakukan. Terkadang memang ada orang-orang yang mendapatkan prestasi buruk di sekolah atau tempat kerja karena mereka kurang berusaha. Tetapi saudara, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mungkin saudara pernah memiliki pengalaman yang serupa. Saudara sudah belajar sekuat tenaga, mempelajari kisi-kisi, bahkan melakukan apapun sebisa saudara. Tetapi hasil yang saudara dapatkan tetap tidak memuaskan. Di dalam dunia sekolah, meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar bukan jaminan bahwa nilai-nilai yang kita dapatkan akan memuaskan. Saudaraku, yang kedua, saudara, mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan? Yang kedua, Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Allah ingin kita merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, penderitaan Ayub dimulai karena percakapan antara Allah dengan iblis. Menuliskan bahwa dalam percakapan itu iblis mengajak Allah untuk bertarung. Iblis menganggap bahwa Ayub itu setia hanya karena Allah terus-menerus memberkati Ayub. Ayub 1 ayat 10 sampai 11. Oleh karena itu, iblis menantang Allah untuk mengambil segala kepunyaan Ayub supaya dia mengutuki Allah. Ayub 1 ayat 11. Ayub 2 ayat 5. Kemudian Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub.
tetapi tidak membolehkan iblis mengambil nyawanya. Ayub 1 ayat 12, Ayub 2 ayat 6. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Ayub kehilangan segalanya, sesungguhnya dia sedang tampil dalam sebuah pertarungan di hadapan penonton-penonton yang tidak terlihat dalam dunia roh. Alkitab mencatat contoh-contoh lain dari peristiwa yang membuat dunia roh terguncang. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke kota-kota, iblis pun takluk. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia melihat iblis terjatuh seperti kilat dari langit. Lukas 10 ayat 1-18. Selain itu saudara, ketika ada satu orang yang bertobat, maka seisi surga pun bersuka cita. Tertulis dalam Lukas 15 ayat 7. Saudaraku, rasanya sulit untuk membayangkan bahwa respon seorang bisa begitu berdampak pada dunia roh. Tetapi inilah yang ditunjukkan oleh Ayub. Respon kita terhadap penderitaan itu begitu penting, saudara. Ketika pencobaan itu datang, Ayub meresponnya dengan tetap percaya pada Allah, terlepas dari segala kemalangan yang menimpanya. Ayub memilih untuk memelihara imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan yang ketiga? Mengapa Allah mengizinkan orang-orang saleh mengalami penderitaan yang ketiga? Yang ketiga adalah Allah ingin mengajar kita bahwa Dia Maha Kuasa. Saudara, Allah ingin mengajar kita bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Allah tidak memberikan alasan mengapa Dia mengizinkan Ayub menderita. Malah, Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub akan betapa rumitnya alam semesta ini untuk menyatakan kemahakuasaannya. Ayub 38 ayat 41. Saudaraku dikasihi Tuhan, Ayub menjawab Allah. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib dan tidak kuketahui. Ayub 42 ayat 3, saudara. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang Allah berikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Allah berkata kepadanya, Ayub, aku adalah jawaban. Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rencana, tetapi dia diminta untuk mempercayai seorang pribadi, yaitu pribadi Allah yang berdaulat dan bijaksana dan baik. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Sungguh memberikan kami pengetahuan, kekuatan. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah namamu Yesus. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Pada saat hari ini kami juga berdoa, ya Tuhan, berkatilah Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Tangan kasih-Mu Tuhan yang terulur bagi setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, campur tangan atas setiap perkara yang mereka hadapi. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu bagi setiap mereka yang mendengarkan, sehingga mereka Tuhan
dapat berpikir seperti Tuhan berpikir, sehingga mereka dapat melewati setiap perkara, cakap menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang menjadi jawaban atas setiap perkara yang mereka hadapi. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, bisa percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.